Selamat pagi teman-teman, aloha. Saya Amin Leiman, ingin sedikit sharing cerita tentang kisah bisnis keluarga saya yang sekarang sudah tidak kita geluti lagi. Ceritanya panjang, tapi itu bukan cerita saya, mungkin next time. Untuk saat ini, saya ingin cerita tentang survivability. Bagaimana kita bisa berjuang, ya, baik itu sebagai suatu produk ataupun suatu manusia, sehingga kita lebih bisa mengoptimalkan. Kuncinya adalah mengoptimalkan produk itu sendiri, ya kan, atau bahan baku itu sendiri. Untuk apa? Untuk melestarikan produk itu sendiri. Oke, melestarikan kehidupan kita, melestarikan generasi kita. Jadi produk ini tidak sengaja ditemukan oleh kakek saya. Kakek saya itu datang dari China tahun 1914. Di umur 14 tahun, luar biasa. Dan menurut saya beliau tidak sendirian waktu datang itu, umurnya berbeda-beda. Mungkin tapi yang umur 14-an itu jarang ya menurut saya. Beliau mendarat di suatu pulau yang sekarang adalah dari dulu juga mungkin antara Indonesia dan Philippines, tapi saat itu termasuk Indonesia, pulaunya itu di utara sekali, tepatnya di Sulawesi Utara, paling utara sekali ada satu pulau namanya Pulau Siau. Pulau Siau. Di Pulau Siau itu beliau mendarat di sana umur 14 tidak bisa berbahasa Indonesia. Tapi daya juangnya tinggi. Saya umur 14 berhasil naik kapal. Tidak tahu berapa malam, tapi yang jelas jauh mendarat di suatu pulau. Nah, di saat dia mendarat di pulau itu, apa yang dia dapatkan di situ adalah orang-orang Sangir retan laut. Orang di sana, orangnya mayoritas lebih berwarna hitam, matanya besar-besar, dan ramah. Kuncinya ramah. Nah, dari keramahan itu, kakek saya mulai memahami pohon kelapa. Kan seperti sering dikatakan bahwa Indonesia ini negara yang subur. Biji apapun yang kita lempar, dia akan tumbuh dan berkembang. Saya ulangi, biji apapun yang kita lempar, itu akan tumbuh dan berkembang. Itu saya mengalami sendiri. Di rumah saya, di mana saya besar, di Surabaya, itu di belakang taman kita, ada pohon apa? Mangga, besar, 2. Jambu air, ada juga. Jambu satunya, ada juga. Pohon belimbing, ada juga. Apalagi serikaya, ada juga. Ya memang halaman kita lumayan luas untuk taman ya. Tapi ini taman di tengah kota. Kenapa taman di tengah kota ini pohon itu bisa berdiri? Number one, DNA-nya tuh harus bagus. Ya kan? Artinya bijinya kan nggak bisa langsung dilempar terus dia tumbuh. Dia mempunyai daya kekuatan untuk berkembang, tumbuh dan berkembang. Nah, ini banyak hal-hal di Indonesia yang kita tidak memperhatikan. Karena kita sudah terlalu terpengaruh oleh pengaruh sosial media, dunia barat, harus punya iPhone 16, harus punya ini, harus punya itu, mobilnya harus seperti ini, seperti itu, tanpa memikirkan mampukah kita membeli itu atau tidak. Itu number 2. Nah, kemudian kita dibombardir oleh marketing-marketing untuk membeli produk-produk itu. Akhirnya kita terjerat, dalam tanda kutip, ya, dalam keuangan. Kembali lagi ke produk yang saya ingin katakan itu, bahwa di sana dia bertemu dengan coconut oil, lama-kelamaan dia mendapat berkah. Kakek saya itu mendapat berkah pada waktu Belanda pulang. Terakhir kapal Belanda mengangkut orang-orang Belanda dari Indonesia tahun 1961, 1961. Itu di saat itu kakek saya diberi berkah oleh orang Belanda yang punya pabrik di Manado. Manado dia punya pabrik. Manado itu ibu kotanya Sulawesi Utara. Dia punya pabrik itu, kemudian dia panggil kakek saya. Kakek saya saat itu sudah berdagang ya, berdagang kopra. Kopra itu kelapa yang dikeringkan, kemudian diperas. Dia menghasilkan produk namanya CNO. CNO itu bahasa Inggris, singkatan dari crude coconut oil. Itu nama industrinya, CNO. Dari CNO itu kemudian bisa secara horizontal kita press dia menjadi RBD CNO, Refined Bleach and Deodorize. Refine itu direfinasi, diperbaiki. Kemudian B itu bleach supaya baunya hilang.
RBD, D-nya itu deodorize, diwangikan. Sehingga kalau kita makan minyak goreng berbasis kelapa, bukan berbasis palm ya. Jadi yang berbasis kelapa asli, itu dia akan lebih harum, lebih gurih, lebih nyaman, lebih renyah. Makanya orang Indonesia kalau menggoreng kerupuk secara tradisional, dia selalu milih basis minyak kelapa. Basis minyak kelapa ini masih adakah di pasaran? Ada. Cuman sudah menipis. Kenapa? Karena harganya lebih mahal. Ya, kenapa? Supply and demand. Supply kelapa sawit, atau yang disebut palm oil, kelapa sawit itu sudah merajalela di seluruh dunia. Jadi kelapa sawit, dia lebih unggul untuk makanan. Tapi kita sendiri tahu bahwa kelapa sawit maupun kelapa biasa, yang kita bilang minyak goreng yang kita makan itu adalah perkembangan development horizontal. Produk ini sendiri bisa kita develop secara vertikal, ya, vertical development. Akhirnya dia menjadi apa? Secara vertikal dia akan menjadi bensin, ya kan? Bensin. Artinya dia akan menjadi sumber daya tenaga, bisa untuk mobil, bisa untuk macam-macam, ya kan? Lawannya apa? Lawannya ya nikel yang bisa menghasilkan tenaga untuk aki. Tapi dua-duanya ini tenaga loh, jangan main-main loh. Indonesia kaya akan nikel, Indonesia kaya akan palm, mempunyai kekayaan yang luar biasa. Nah, tapi kan orang-orang biasa dia nggak tahu bahwa kekuatannya luar biasa. Sehingga orang-orang berpikir, saya bisa apa dengan kekuatan ini? Tapi itu kekuatan yang luar biasa. Saya sebetulnya sering mengamati ya pembicara-pembicara kita di YouTube, banyak yang dahsyat, yang mengerti geopolitik, mengerti kemampuan Indonesia itu sebenarnya dahsyat banget, ya kan? Selain kemampuannya yang artistik, kemampuan pariwisata, banyak. Cuman sayangnya kita ini tercerai-berai, tidak bersatu, tidak ada kelompok yang menyatukan, semuanya memikirkan diri sendiri, akhirnya tidak jadi apa-apa. Jadi yang disebut kekayaan yang bersifat multi-generation, ya toh, itu tidak ada. Hanya dia berhenti di silsilah kedua. Biasanya di silsilah kedua ini, biasanya, ya kan, kalau keluarganya tidak teratur, because it's a family business, most of them, kalau kita lihat di Indonesia, top 10 perusahaan terbesar di Indonesia itu adalah family business. Di dalam family business itu ada intrik-intrik keluarga. Nah, kita kembalikan lagi ke poin saya yang pertama. Jadi daya juang produk-produk kita yang dari Indonesia itu banyak sekali. Banyak sekali. Nah, untuk memahami kedahsyatan benda-benda ini membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan pikiran. Nah, sekarang kan di dunia ramai-ramai membahas apa? Inovasi. Inovasi. Dari coconut ini yang saya bilang kelapa tadi, apa yang kita bisa inovasikan? Masih banyak. Dulu kita tidak ada internet, dulu kita tidak ada AI, dulu kita nggak ada research. Sekarang riset-riset ini sudah available, ya kan? Karena dia sudah available, itu kekuatan kita sebenarnya dahsyat kalau kita fokuskan di produk-produk ini. Saya cuma kasih contoh tadi kelapa sama kelapa sawit, ya kan? Kelapa sawit ini apakah masih besar? Sangat besar. Ya. Sayangnya yang memegang kelapa biasa, bisnis kita yang sudah kita tidak geluti lagi, itu adalah sekarang perusahaan Malaysia, bukan Indonesia. Kok bisa? Well, itu nanti mungkin different story. Tapi untungnya kelapa sawit yang biasa ini masih dipegang orang kita. Masih dipegang orang kita. Jadi dari dua benda ini, dua barang ini, dua produk ini sebetulnya menurut saya produk permata. It's a gem for Indonesia. It's a gem. Cuma seperti saya tadi cerita sama anak saya, kalau kita tidak, we have no skin in the game, kita nggak pernah menggeluti produk ini, dan kita sudah kaya, kita nggak mungkin mau lihat peluang ini. Atau tidak punya kapasitas. Ngapain saya harus lihat produk-produk ini? Ya kan? Tapi kan saya cuma memberikan suatu contoh, bahwa di Indonesia banyak sekali peluang-peluang seperti ini. Makanya kita harus pandai-pandai dengan adanya sistem internet, sistem AI, itu harus dibalut, harus dibungkus dengan apa? Kolaborasi. Saya ulangi,
kolaborasi. Jadi kita tidak bisa mengerjakan sendiri. Kita harus co-labor. Kolaborasi itu kata-kata apa? Co-labor. Co itu lebih dari 1, 2, 3, 4, 5. Labor adalah bekerja. Bekerja secara kelompok. Bekerja secara kelompok. Oke. Jadi perusahaan-perusahaan asing itu yang masuk ke Indonesia, dia melihat suatu peluang. Melihat suatu peluang. Nah, begitu dia masuk, dia caplok perusahaan-perusahaan ini, atau dia manage lah ya, lebih halusnya di manage. Akhirnya kalau dia bisa, dia caplok semua. Oke, dia caplok semua. Nah, apakah kita cuma tinggal diam? Ya kalau sudah dicaplok ya sudah, mungkin kebijaksanaan pemerintah bukan di arah sana lagi. Berarti endingnya di kelapa sawit. Endingnya di kelapa sawit, ya kan? Untungnya kita yang tetap mengikuti, mengamati ya, secara geopolitik bahwa banyak benda-benda yang kelihatannya tidak nyata, tapi sebenarnya nyata. Oke. Dari di sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata, seperti cerita tadi coconut oil, bahwa dia bisa di-develop horizontally, bisa di-develop vertically, itu adalah suatu produk yang luar biasa. Jadi untuk hari ini saya ingin memperkenalkan bahwa kalau kita betul-betul meyakini produk yang kita pegang, ya, produk yang kita pegang, kita akan berhasil memajukan Indonesia. Sampai di sini dulu. Aloha.